Allah berfirman surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa innahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka tentunya semua apa-apa yang telah menjadi kesenangan seseorang dan orang tersebut bekerja keras untuk memperolehnya atau mengumpulkannya, maka tentunya dia harus bertanggung jawab. Maksud bertanggung jawab, maka dia harus taat kepada aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aturan-aturan itu mengikat, baik ketika dia hidup di dunia ataupun kelak dia hidup di hari kemudian. Dan semua kesenangan yang disenangi oleh seseorang, maka itu tentunya disebut sebagai fitnah. Tidak berbeda apakah seseorang dia senang mengumpulkan harta, atau seseorang dia senang kepada keluarganya, dia senang kepada anak-anaknya, atau senang kepada istrinya, atau seseorang senang kepada kedudukannya, atau seseorang senang kepada profesinya, maka itu semuanya disebut fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengkhususkan hanya menyebut dengan al-amwal wal aulad. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu sebagai fitnah. Karena harta dan anak a'wamu fitnatin min ghairiha, merupakan fitnah yang lebih dahsyat dari yang lain. Seakan keduanya ini sebagai pangkal dari segala fitnah. Wa ma'azumat maladzatut dunya fa innal ladzi 'indallahi khairun wa abqa. Sekalipun itu semua sebagai nikmat dunia. Dunia bisa diartikan dengan harta. Dunia bisa diartikan dengan keluarga. Dunia bisa diartikan dengan kedudukan atau profesi. Akan tetapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik, lebih mulia, dan pahala itu kekal. Mengapa? Karena kehidupan dunia itu mata, hanya sementara, zillun za'il, bayangan yang gampang hilang. Berbeda halnya dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairun wa abqa. Itu sifatnya kekal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 28. Bi qawlihi
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, sebagai fitnah. Serta sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 24, menceritakan bahwa seorang mukmin itu tidak boleh dia itu terpengaruh dengan hartanya, terpengaruh dengan keluarganya, oleh anak atau istrinya, sehingga dia lupa tidak memperhatikan hak-hak Allah, serta tidak memperhatikan hak-hak manusia, dan tidak memperhatikan hak-hak yang mana dia berada di tempat itu atau di negeri itu. Sebelum surat Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang manusia berkhianat. Fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu yang dimaksud dengan pengkhianatan tersebut tidak hanya terbatas berkhianat kepada Allah dan Rasul, sehingga dia tidak melakukan puasa, dia tidak melakukan sholat, dia tidak melakukan hak-hak Allah. Tidak hanya terbatas di dalam masalah itu. Wa innamal khiyanatul 'udma hiya khiyanatul ummati wal watan. Pengkhianatan yang paling besar jika manusia berkhianat kepada umat manusia, jika manusia berkhianat kepada al-watan, kepada negerinya, hubbul watan minal iman. Cinta negeri itu merupakan bagian dari iman. Apa yang dimaksudkan khianat yang paling besar ketika manusia berkhianat kepada umat dan negerinya? Hiya an yatawallat tughata markazul quwwati wal qiyadah. Manusia ketika itu dia berwali kepada para durjana, yang mana pada para durjana tersebut dia memberlakukan aturan-aturan dengan suatu kekuatan sehingga menindas kepada pihak yang lemah. Wa yatahakkamu bil biladi wa muqaddaratiha, sehingga para durjana semena-mena untuk merampok aset-aset negerinya. Lalu manusia bersabar menerima kebijakan mereka, padahal mereka ini melakukan perbuatan aniaya, melakukan perbuatan keji, merampas hak-hak orang miskin. Wa naskutu an harbihim wa jihadihim. Kemudian kita tidak protes kepada mereka, tidak melawan kepada mereka, maka itu disebut berkhianat. Wa tahunu amanatikum, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Artinya ketika kita tidak memperhatikan hak-hak manusia,
dan hak-hak al-watan, lalu kita membiarkan para durjana memberlakukan aturan-aturan yang semena-mena, maka hal tersebut itu sama dengan suatu pengkhianatan. Wa tahunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Wa qala katsirun minal mufassirin inna hadza nahyun an khiyanatil amanati fima bainan nas minal muamalatil maliyah. Banyak dari kalangan ulama ahli tafsir berpendapat larangan berkhianat ketika manusia itu melakukan transaksi, melakukan ijab dan qabul. Maka tentunya setelah ijab dan qabul itu tidak dibenarkan bagi kedua belah pihak berkhianat kepada yang lain. Walaysa man syakka anna raddal amanati wajibun wa anna khiyanataha haramun. Tentu tidak ada seseorang yang meragukan bahwa menepati janji di dalam ijab dan qabul itu merupakan suatu keharusan. Ijab dan qabul ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh kedua belah pihak yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan transaksi. Maka ketika seseorang dia memenuhi janji, maka tentunya memenuhi janji tersebut merupakan suatu keharusan. Dan tidak memenuhi janji di dalam ijab dan qabul itu merupakan suatu perbuatan haram, karena itu sama dengan berkhianat. Bal min a'lamiha adamut ta'awuni ma'al mustad'afin listirdaji huquqihim minal aqwiya al-zalimin. Pengkhianatan yang paling besar ketika menerlantarkan hak-hak orang-orang yang tertindas. Mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka, sehingga mereka dalam kondisi keadaan kekurangan, dalam keadaan lapar, ketika sakit tidak bisa berobat, dan seterusnya. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui, wala ahada ajrahu 'ala Allah mimman yaktumu 'ala ma'siyatihi 'aliman muta'ammida. Maka tentunya tidak ada seseorang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosanya itu paling besar ketika seseorang itu berani melawan hukum, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, aliman muta'ammida. Orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja. Dia tahu perbuatan dia itu perbuatan dosa, perbuatan durjana, perbuatan aniaya. Akan tetapi ini semua dilakukan olehnya karena memiliki tendensi, kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian surat Al-Anfal ayat 28, Allah berfirman, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, sebagai cobaan. Ayat tersebut menjelaskan
bahwa seorang mukmin tidak boleh dia lebih mengutamakan harta. Tidak boleh dia mengutamakan sesuatu yang lain, seperti mengutamakan anak, sehingga dia ketika itu tidak mentaati hukum-hukum Allah, tidak memenuhi hak-hak Allah, begitu juga tidak memenuhi hak-hak al-ummat wal watan. Wal murad bil fitnati huna al mahabbatu allati tasuddu 'anil haqqi wal khair. Maka yang dimaksudkan fitnah, dia memiliki suatu kesenangan yang berlebihan, sehingga kesenangan tersebut dia melawan al-haq. Kesenangan tersebut dia tidak lagi mempedulikan kebajikan, seakan kesenangan itu segalanya, walaupun harus melawan hukum. Waqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-waladu thamratul qalb wa annahu majbanatun mabkhalatun mahzanah tamaman kalma. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa anak itu tamratul qalb, artinya buah hati. Wa annahu majbanah, jadi anak ini bisa menjadikan seseorang pengecut, mabkhala, pikir, mahzana, cemas. Itulah yang diperumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesenangan yang berlebihan itu sama dengan kesenangan seseorang kepada anaknya. Dia akan menjadikan kesenangan itu di atas segalanya, sekalipun harus melawan hukum, sekalipun harus menentang kebenaran. Tamaman kalma. Jadi tidak berbeda dengan harta. Anak sebagai buah hati, sebagai tempat dari majbana, mabkhala, mahzana, itu sama dengan harta. Harta juga bisa menjadikan manusia itu pengecut, kikir, cemas. Wa innahu tamratu irqil jabini wa kathil yamin. Karena harta itu merupakan hasil dari kerja keras, hasil dari banting tulang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Wa huwa majbanatun li'anna sahibahu yajbanu an qawlil haqqi wa fi'lihi khawfan 'alaih. Karena orang yang berharta itu pengecut, penakut untuk tidak bertutur kata yang benar dan tidak melakukan suatu perbuatan yang terpuji. Mengapa khaufan 'alaih? Karena dia cemas terhadap hartanya. Kama yajbanu khawfan 'ala waladihi. Sebagaimana dia khawatir, dia takut terhadap putranya. Karena seseorang siap berkorban demi anaknya, supaya sang anak tidak sampai tersentuh dengan suatu keburukan apapun.
wa huwa mabkhalatun li'anna malikahu yabkhalu bihi harsan 'ala kama yahrusu 'ala ibnihi. Dan harta itu menjadikan seseorang kikir karena pemiliknya khawatir harta itu berkurang atau harta itu hilang. Sebagaimana dia khawatir kepada anaknya, dia selalu menjaga anaknya supaya anak ini tidak tersentuh dengan sesuatu yang mencemaskan kepada dirinya. Wa huwa mahzanatun li'anna jami'ahu yahzanu idza usiba bihi kama yahzanu idza usiba bitamrati bu'adihi. Harta itu sebagai tempat kesusahan, sehingga salah satu dari arti dirham itu artinya menjadikan seseorang itu susah, sedih. Adapun dinar, karena dinar manusia itu siap untuk melakukan semuanya, walaupun dengan melawan hukum, melakukan perbuatan maksiat, mana nantinya dia akan dihukum ke dalam api neraka. Mengapa harta itu disebut mahzana? Menjadikan seseorang susah. Lianna jami'ahu yahzan, karena orang yang mengumpulkan harta itu dia dalam keadaan menderita. Dia pada saat itu siap untuk melakukan segalanya demi harta. Seakan dilahirkan karena harta, dibesarkan karena harta, dan dimatikan karena harta. Kama yahzan idza usiba bi tamrati bu'adihi. Sebagaimana seseorang itu susah ketika anaknya tertimpa sesuatu, supaya si anak itu tidak tersentuh oleh sesuatu, karena siapapun siap berkorban untuk melindungi anaknya, sehingga anak itu disebut tamratu bu'adihi, buah hati seseorang. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Tentunya orang yang berakal, dia lebih mengutamakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengutamakan hak-hak Allah, sehingga kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga yang tidak bisa disifati. Wa yas'a ilaihi bil jihad wal 'amal salih. Dan tentunya orang yang berakal dia akan berjuang serta melakukan amal perbuatan saleh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yu'athiru 'alaihi ma lam yafna wa waladan la yabqa. Dia tidak terpengaruh dengan harta, karena harta itu mudah hilang. Zillun zair, pada suatu saat hilang. Begitu juga dia tidak terpengaruh dengan keluarga, dengan anak sekalipun, karena itu semuanya tidak akan kekal. Maka yang kekal adalah pahala yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.